Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Safira dengan NIM 234110695 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem dokumentasi pelayanan. Yang pertama yaitu ada rekam medis. Apa itu rekam medis? Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya ada tujuan dari rekam medis. Tujuan dari rekam medis ini adalah untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Kegunaan rekam medik meliputi beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek administrasi, yang kedua aspek medis, yang ketiga aspek hukum, yang keempat aspek keuangan, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Selanjutnya ada pengumpulan data rekam medik di rumah sakit. Rekam medik berisi beberapa informasi yang mengandung nilai kerahasiaan dan informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan. Ada beberapa jenis pencatatan klien yang dirawat di rumah sakit, yaitu catatan medis umum, formulir rujukan, ringkasan klien pulang, dan surat kematian. Selanjutnya ada catatan medis tentang klien. Catatan medis tentang klien terbagi menjadi dua bagian, yaitu catatan klien dirawat dan pengamatan lanjutan selama dirawat. Pada catatan klien dirawat berisikan yaitu yang pertama alasan dirawat, yang kedua riwayat penyakit, yang ketiga terapi yang sudah diberikan, dan yang terakhir catatan lain seperti keadaan ibu dan keluarga. Catatan pada bagian ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat atau checklist. Catatan medis tentang klien. Selanjutnya ada pengamatan lanjutan selama dirawat. Catatan ini terdiri atas yang pertama, catatan harian klien yang dibuat oleh dokter, dan catatan harian klien yang dibuat oleh bidan. Yang kedua, catatan dokter meliputi instruksi terapi, nutrisi, dan hasil pengamatan serta keadaan klinis yang ditemukan. Yang ketiga, catatan disusun dalam bentuk kolom selama klien dalam masa perawatan dan pengobatan. Catatan ini merupakan catatan rahasia terbatas hanya untuk kepentingan medis bagi klien dan orang tuanya, yang tersimpan di dekat klien. Selanjutnya ada kegiatan pelayanan rekam medik. Yang pertama, penerimaan klien. Yang kedua, pencatatan atau recording. Yang ketiga, pengolahan data medik. Yang keempat, penyimpanan berkas rekam medik. Dan yang terakhir, peminjaman berkas rekam medik. Selanjutnya ada sistem pengumpulan data di puskesmas. Kegiatan rekam mediknya adalah yang pertama, pasien record, yaitu identitas klien dicatat di kartu atau status rekam medik. Yang kedua, manajemen berupa rekapitulasi harian, bulanan, triwulan, semester atau tahunan dari informasi yang ada di kartu atau status rekam medik klien. Terdapat dua jenis pengumpulan data, yaitu yang pertama, individual base, berasal dari kartu atau status rekam medik yang direkapitulasi. Hasil rekapitulasi ini dapat digunakan untuk kepentingan institusi dan juga untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada community base, berasal dari hasil surveillance atau studi yang dilakukan di masyarakat. Hasil-hasil tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan individu. Pemanfaatan informasi yang berasal dari puskesmas. Yang pertama ada cakupan program, misalnya cakupan KIA, gizi, cakupan imunisasi, dan lain-lain. Yang kedua, gambaran kunjungan di puskesmas. Yang ketiga, gambaran penyakit terbanyak berdasarkan umur dan jenis kelamin, penyakit menular atau communicable disease, dan penyakit tak menular atau non-communicable disease. Yang keempat, gambaran penyebab kematian berdasarkan umur atau penyakit menular. Yang kelima, gambaran penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya ada sistem pengumpulan data di praktik mandiri bidan atau PMB. Pencatatan dan pengumpulan data di PMB tercatat dalam formulir dan buku-buku rekam medik seperti kartu ibu atau status ibu, inform consent, buku KIA, lembar observasi, kartu anak atau status anak, kartu status peserta KB, dan kartu peserta KB. Selanjutnya, selain formulir, di sebuah PMB ada beberapa belangko yang harus disiapkan, yaitu surat keterangan cuti, bersalin atau sakit, surat kelahiran, surat kematian, dan surat rujukan. Selanjutnya, sistem dokumentasi pelayanan rawat jalan. Yang pertama, untuk klien baru, klien akan menerima beberapa kemungkinan kelanjutan layanan, antara lain yang pertama, klien boleh pulang, yang kedua, klien diminta datang kembali,
Klien diberi slip perjanjian oleh petugas poliklinik untuk datang kembali pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit lain yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, klien harus menjalani rawat inap. Selanjutnya ada untuk klien lama. Kedatangan klien lama ini dapat dibedakan menjadi klien yang datang dengan perjanjian dan klien yang datang tidak dengan perjanjian. Selanjutnya ada klien gawat darurat. Klien gawat darurat akan mengalami beberapa kemungkinan layanan lanjutan seperti yang pertama, klien diperbolehkan pulang langsung setelah mendapatkan layanan yang memadai. Yang kedua, klien dirujuk atau dikirim ke rumah sakit yang lebih memadai. Yang ketiga, klien harus menjalani rawat inap. Sistem dokumentasi pelayanan rawat inap. Ketentuan umum penerimaan klien rawat inap meliputi hal berikut. Yang pertama, semua klien yang menderita segala macam penyakit. Yang kedua, diagnosis medik harus tercantum dalam surat permintaan dirawat. Yang terakhir, sedapat mungkin menyertakan tanda tangan persetujuan untuk tindakan sebagai tanggung gugat jikalau ada sesuatu kejadian yang tidak diinginkan. Prosedur penerimaan pasien rawat inap. Yang pertama, klien tidak mendesak. Yang kedua, klien mendesak atau urgent tetapi tidak darurat. Yang ketiga, klien gawat darurat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jikalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.